jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah ya. Kita masih membahas tentang tema yang luar biasa hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi rezeki kita juga. Temanya adalah rezeki nggak kemana. Alhamdulillah. Dengan bintang tamu yang hadir di studio ini, bintang tamu yang viral kemarin ada Bang Sardi nih. Karena pesanan cateringnya di cancel, terus yang mesen itu minta DP-nya balik. Dan alhamdulillah batal tapi diundang ke Islam tidak. Iya, itu Masya dia, Allah. Masya Tapi Allah. gini nih ya, saya pengen kasih lihat juga buat jamaah yang ada di rumah ya. Tadi Bang Sardi sempat bilang ternyata di balik itu semua ada nazar yang belum tersampaikan. Nah berikut ini kita akan melihat tentang video di mana impian bintang tamu kita Mas Sardi ini dapat terwujud. Yaitu berbagi terhadap semua orang. Ini dia videonya. Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan, dan aku kini sendirian menatap. Ini ya ternyata Masya Allah, Allah itu punya rencana yang nggak pernah kita kadang-kadang tuh jadi paham sebenarnya gitu loh. Dengan jalannya seperti ini dulu. Nah sekarang perasaannya Mas Sardi ini gimana nih? Ya, apa yang dirasakan pada saat semuanya ini impiannya bisa terwujud. Pada saat bisa berbagi kepada orang-orang yang mungkin yang membutuhkan. Silakan nih, coba gimana tuh? Kita ngobrol aja nih sekarang. Santai aja Mas, gak usah tegang. Mau tukeran sama Ustaz Syam duduknya. Enggak usah. Alhamdulillah saya bangga karena Masya Allah. merangkul diri sendiri Iya. karena sudah bisa menepati nazar, Masya Allah. melaksanakan nazarnya, dan saya pun bersyukur karena sudah bisa ya melaksanakannya lah dengan sempurna. Sudah bisa semua. berbagi Sudah ya. bisa. Tapi gini pertanyaan yang paling mendasar sebenarnya berhubungan dengan tema kita nih. Bener nggak apa yang dirasain Mas Sardi ini pada saat Mas Sardi sering berbagi ini ya, justru Allah ngasih rezekinya juga jadi lebih lancar, bener nggak? Ya benar, alhamdulillah. Nggak usah grogi. Terharu tenang, dia, tenang, terharu, tenang. bukan Ya, terharu. terharu. Iya, Terharu. iya, Masya Allah. Jadi bener ya. Jadi bicara masalah tentang ini nih, berbagi ini memang nggak main-main, janjinya Allah itu dibayar kontan gitu loh. Seperti apa yang dirasakan oleh Mas Sardi ini ya kan. Dia terus kebanjiran order saat ini ya. Bener ya? Benar. Kalau kebanjiran orderan kagak begitu banyak sih. Tapi cuma apa tuh rezeki yang alhamdulillah masuk? masih ada orang yang bisa percaya memakai jasa saya untuk cateringan itu. Makin bertambah lagi tapi akhirnya. Dengan berbagi ini berarti sudah ada langganan tetapnya. Iya, Masya Alhamdulillah. Allah. Tapi Mas Sardi ini katanya saya pernah dengar janji pengen rutin nih, mau rutin berbagi karena kejadian kemarin itu, benar ya? Pernah ada sempat berjanji seminggu 2 minggu rutin berbagi untuk panti asuhan, masjid, anak yatim. Masya Allah, mudah-mudahan ya buat Mas Sardi atau Bang Sardi ini Allah berikan rezeki yang mudah, yang lancar, dagangannya juga laris manis ya, customernya makin banyak, amin amin ya robbal. Tanya dulu di mana alamatnya Ya. supaya nonton dari Medan nanti bisa pesan nasi kotaknya. Di mana tinggalnya? Simpang Kuala Padang Bulan. Oh, iya. Ah ya Allah, dia Jauh di malu-malu. bulan. Enggak itu nama daerah. Padang Nah Bulan. sekarang Oh, Padang kita Bulan. lanjut lagi nih ya. Buat jamaah yang ada di rumah saya mau nanya sama Ustadz Syam. Apa benar rezeki yang datang ini bisa mendekatkan kita ya dengan cara melakukan sedekah atau mungkin berbagi pada saat kita kekurangan seperti tadi apa yang kita bahas sebelum iklan tadi. Tapi kalau misalnya kita punya rezeki cuma cukup untuk 2 hari, nah itu bagaimana cara ngaturnya Ustadz Syam? Tafadhol Ustadz Syam, mohon izin guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Ahmad Ridwan, Mas Fadli, Bang Sardi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata memberi di saat kita sempit ataupun memberi di saat kita lapang. Jadi ada sebuah kisah dalam riwayat disebutkan Nabi SAW memberitahukan kepada para sahabat, wahai sahabatku, tahukah engkau bisa jadi yang namanya sedekah yang 1 dinar itu lebih baik daripada 1000 dinar gitu. Kenapa bisa seperti itu ya Rasulullah? Karena bisa saja yang 1 dinar itu cuma memiliki harta 2 dinar. Dan yang punya yang sedekah 1000 dinar itu karena mereka mempunyai harta yang lebih banyak daripada itu. Jadi persenannya yang Allah lihat. Kalau kita mau tahu bahwasanya apa
apakah benar ketika kita bersedekah itu Allah akan melipat gandakan? Maka kembali ke dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan bahwasanya ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Perumpamaan orang yang mengeluarkan hartanya, spending money, keluarkan harta apa yang dia miliki, itu seperti satu benih, kemudian tumbuh 7 tangkai, kemudian dari setiap tangkainya ada 100 buahnya. Maka subhanallah, ini perumpamaan hitung-hitungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan sampai 700 kali lipat. Lalu langsung ada yang bertanya, wah berarti Quran bohong dong, saya udah rajin bersedekah, mana ada saya malah kehabisan gitu. Subhanallah, Allah tutup ayat ini dengan mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau misalnya kita mau hitung-hitungan hanya dengan jumlahnya saja, maka itu hitungan kita salah. Mungkin saja hitungan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti apa yang kita bayangkan. Bayangin aja kalau misalnya kita minta sama Allah untuk digantikan saat itu, bisa saja itu tidak kita butuhkan, tapi Allah memberikan kita apa yang kita butuhkan. Maka subhanallah, bisa saja Allah ganti itu dengan kebahagiaan. Bang Sardi mungkin sebelum ini, Bang Sardi ketika memberi atau ketika berusaha, ya berusaha aja. Tapi ternyata setelah berbagi mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Itu pun janji Allah dalam Al-Quran. Dalam awal juz 4 Allah Subhanahu wa taala katakan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan pernah bahagia sebelum engkau mengeluarkan hartamu apa yang engkau cintai. Maka subhanallah, bisa saja Allah membalasnya dengan kebahagiaan. Amin, amin ya rabbal alamin, masya Allah. Tapi kita yakin selalu dengan janjinya Allah ya. Ini kan kalau bicara masalah rezeki tadi udah dibilang ada banyak macamnya, nggak selalu harus berupa uang juga, tapi bisa jadi kesehatan dan lain-lain. Nah sekarang Bang Sardi nih, ada mau ditanya lagi gak sama guru kita Ustadz Maulana? Ini Bang Sardi selalu ke Ustadz Maulana kalinya. Hah? Oh, Ustadz Ridwan, Ustadz Ahmad Ridwan. Udah Sini, tadi sini. ke saya. Oh iya benar, Dia benar. udah nanya saya Udah tadi ya? bisik-bisik. Udah iya benar-benar. Mau tahu bisik-bisiknya? Apa tuh? Jamaah jangan kemana-mana, ntar saya bahas. Ntar saya dibahas. Silakan Mas Sardi, ayo. Ustadz, mau nanya nih Ustadz. Silakan, silakan. Apa benar kalau kita hitung-hitungan sama orang tua sendiri, maka rezeki kita jadi seret bahkan susah seumur hidup Ustadz? Ya Allah. Langsung dijelasin aja guru Ya, kita langsung ya. Tafadhol, Bismillahirrahmanirrahim. silakan, Izin Ustadz. Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Bang Fadli. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sebenarnya kalau seandainya seorang berhitung, ya hitung-hitungan dia dengan orang tuanya. Sebenarnya ada sebuah riwayat di mana disebutkan di sana ada sebuah riwayat di mana Aisyah radhiyallahu anha warḍaha meriwayatkan. Jadi asbabnya sebenarnya ada seorang sahabat namanya Umarah bin Umair. Kemudian dia mendidik anak yatim, dia menjadi walinya, ya artinya dia yang kemudian mengelola hartanya. Bagaimana saya bolehkah memakan dari harta itu? Akul minha katanya. Kemudian disebutkan di situ inna min atyabi ma akal rajul min kasbi. Harta yang terbaik yang dimakan oleh seorang adalah hasil jeripayanya. Wa innal walada min kasbi. Dan anak adalah hasil dari jeripaya orang tua. Titik tekannya di akhir tadi itu. Anak jeripaya orang tua. Belum lagi tatkala ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang tuanya yang ingin mengambil hartanya. Rasulullah menegaskan dengan sangat tegas kalimatnya bahwa sesungguhnya anta wa maluka li abika. Kamu panjenengan saawa-awa gitu. Kalau apa? Dirinya orang Medan. Oh Medan ya. Kalau Bisa Medan bahasa Medan Medan aja. gimana nggak bisa gimana ya? Jadi kamu itu beserta seluruh tubuhmu milik orang tuamu. Jadi kalau seandainya orang tua mau mengambil harta kita, jangankan harta, bahkan kita, tubuh kita milik orang tua kita. Makanya tatkala ada orang berhitung, seorang anak hitung-hitungan sama orang tua, sungguh sangat tidak seimbang sekali. Andai dia mau menghitung bagaimana letih dan lelahnya perjuangan melahirkan anak itu ke atas muka bumi ini, nggak akan pernah sebanding. Gitu dia. Makanya jangan pernah menghitung. Lantas apakah menjadi seret? Pastinya. Karena nanti bisa jadi itu dalam kategori mengungkit-ungkit yang sesungguhnya tidak seimbang dan tidak sebanding. Na'udzubillahi min dzalik. Karenanya kalau sudah tahu seperti itu, sudah ikhlaskan. Bahkan menjadi nafkah wajib adalah kepada orang tua. Quran surat Al-Baqarah 215 posisi kanan bawah Allah mengatakan
Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang diinfakkan, kepada siapa diinfakkan? Katakan infak terbaik kepada kedua orang tua. Masya Allah. Itu dia. Allahu Akbar ya. Jangan sampai itu kualat sama orang tua. Ada anak yang suka nuntut sama orang tua masih hidup, Tanyain udah dong, dibahas masih masalah orang tuanya. warisan. Kenapa? Orang tuanya masih ada nggak? Alhamdulillah masih ada. Masih ada, nanti kita bahas. Ustadz Maulana, saya mau nanya nih Ustadz nih ya, bagaimana caranya katanya biar kita ini ikhlas. Oh, Mas Ardi nih mau nanya dulu deh. Mas Ardi mau nanya katanya. Silakan ayo kalau Ya mau nanya. kan dia tadi bisik-bisik saya, nanya lah. Tanyalah, nggak apa-apa lah. Nggak usah takut. Iya, tenang aja, aman, insya Allah. Ya. Ustaz, mau nanya ini lagi. Iya. Bagaimana cara memberi yang ikhlas dan buat kita agak malu kalau ngasih seadanya? Bagus pertanyaannya, bagus sekali. Kita Pertanyaannya saya suka. Saya jawab di duduk aja ya. boleh? Ya. Ya. Atau duduknya supaya agak jauh. Sasam di sini. Aku, Iya, aku jawabnya di iya. sini. Iya. Supaya nggak terlalu, ya gini. Oh, ntar ketuker. Enggak apa-apa. Mas Ardi, buat semuanya yang lagi nonton, bagaimana supaya kita bisa, saya tadi bisik sama Mas Ardi. Ustadz, saya itu masalahnya, ada masalah saya. Apa masalahnya Mas Ardi? Aku tidak bisa meminta. Bisa nggak yang ada di studio tepuk tangan semua? Tepuk tangan, ya Allah. Iya. Iya. Bagus. Siapa yang begini tangannya akan dikasih bara api dan akan menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging muka. Nah kalau berbicara bagaimana supaya ikhlas, yang pertama-tama kenali Allah. Jadi ikhlas itu kholis, murni, hanya semata-mata karena Allah. Nggak usah butuh pujian, nggak usah mau dilihat orang. Jadi kita tidak terpengaruh, disanjung tidak naik lehernya. Naik leher gimana sih? Oh gini. Naik leher itu kan Artinya kesel. bangga. Oh, Ya, membusungkan terus duduk- dihina tidak jatuh. Nah, kemudian yang kedua, ikuti aturan. Sebenarnya apa yang kita berikan sama orang, memang itu rezekinya dia. Jadi bukan cuma numpang sama kita. Iya. Jadi Mas Ardi titipan. insya Allah rencana mau berbagi itu bagus. Masya Allah. Berarti insya Allah rezeki. Amin. Amin. Mas Ardi nanya lagi sama Ustadz Syam. Ya. Udah di sebelahnya nih sekarang nih. Ayo. Mumpung Tadi kan udah dekat, jauh. Syam. Apa tuh? Jangan sampai bertanya balik Ustadz Syam nanya sama Mas Ardi nanti nih. Ayo. Tanya nih aku ya. Ya, Ustadz Sam, ini Siap. saya mau nanya nih. Baik. ya. Apakah rezeki berkaitan dengan dosa kita di masa lalu? Aha. Wah, Ini kalau pakai masker dua-duanya kayak anak kembar ya jadi. Iya. Kayak anak kembar di tengah. Kenapa? Kita lihat di kamera TV. Silakan, Kayak anak Ustadz Syam. kembar. Allahu Akbar. Jadi subhanallah pertanyaannya apakah rezeki itu berkaitan dengan dosa masa lalu kita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan dalam Al-Quran. Ya, jadi wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum gitu. Jadi karena ulahmu sendiri. Apapun yang menimpamu itu adalah karena ulahmu sendiri. Jadi kalau ditanyakan ada nggak dari yang mengatakan karena dosa masa lalu? Bisa jadi. Karena Allah katakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Disebabkan karena kesalahan kalian sendiri atau ulah kalian sendiri di masa lalu. Tapi ingat Allah itu Maha Pengampun. Jadi kalau ketika seseorang sudah bertaubat, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa Allah akan memberikannya sesuatu yang tidak dia duga-duga. Tapi jangan ditunggu ya, karena banyak orang yang gagal hijrah karena nungguin itu. Saya udah hijrah. Iya. Banyak banget. betul. Iya. Ya katanya sudah tobat, kok aku enggak Enggak kaya-kaya. Saya Iya. udah Ustadz saya pernah berjilbab di tahun 2017 tapi ternyata berhijab itu tidak mudah. Akhirnya saya buka lagi tahun 2020. Saya bilang, "Enggak mudahnya kenapa? Saya makin susah dapat pekerjaan, saya makin ini. Karena sebenarnya itu kekuasaan Allah. Allah mau bikin kita kaya itu kuasa Allah. Benar. Allah menahan rezeki kita itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kadang-kala salah mengerti tentang rezeki. Makanya kita ikuti terus sampai segmen akhir Masya insyaallah. Allah. Nah, tapi gini nih, bicara Ya. masalah rezeki, saya janji tadi sama jam yang ada di rumah. Katanya ada amalan-amalan ya, agar rezeki itu datang sendiri kepada kita. Ya. Nggak harus kita cari katanya. Ada dong. Kok bisa, emang ada? Ada, sesuai dengan promonya Ustaz Air kemarin, Oh, saya gitu? nonton. Oh, gitu Iya. ya? Ada rezeki cuma duduk-duduk datang. Masa? Apaan tuh Ustaz? Mau tahu? Mau dong. Saya mau tanya Ustaz Sam. Ustaz Sam, jadi kan menikahnya tanggal 12 kan? Jadi insyaallah Ya. insyaallah. Dirimu sudah menikah?
kalah sama Sasam. Iya, segera insya Tinggal Allah. seminggu lagi dia. Ya udah deh ya, buat jamaah yang ada di rumah gini aja deh ya. Jangan kemana-mana, kita akan dapatkan jawabannya setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jadi ada rezeki dia datang sendiri tahu. Ntar kita bahas.